Ya, BPJS di sejumlah rumah sakit terhenti. Bahwa sejatinya memang pelayanan kesehatan itu untuk masyarakat hadir tanpa pandang bulu, tanpa betul. melihat status seperti itu. BPJS sebagai sistem jaminan kesehatan sosial nasional itu memfasilitasi itu begitu ya. Oke, kita sekarang mencoba kembali untuk terhubung dengan Pak Bambang, Dirjen Pelayanan Kesehatan. Selamat siang Pak Bambang. Ya, selamat siang Mbak Ami. Iya Pak Bambang, oke tadi sudah dijelaskan sama Pak Iqbal di segmen sebelumnya bahwa alasannya ini sebenarnya BPJS yang memutus kerjasama seperti itu dengan sejumlah rumah sakit di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah. Ini karena persoalan rumah sakit tersebut sampai dengan batas waktu belum juga menyerahkan ataupun menyerahkan akreditasinya seperti itu. Nah sebenarnya kenapa tidak menjadi kewajiban sih untuk rumah sakit itu memiliki akreditasi? Iya, jadi Mbak Ami dan juga mungkin teman-teman yang ada di rumah sakit, sebetulnya kalau kita kaji lebih jauh, akreditasi itu merupakan bentuk perlindungan pemerintah agar masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang baik. Demikian juga tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu juga bekerja dan mendapatkan perlindungan yang baik. Karena secara hukum, secara yuridis sebetulnya akreditasi ini menjadi salah satu kewajiban rumah sakit yang tertulis di dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009. Jadi sebetulnya itu tertuang di dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Kemudian ada juga tadi sudah disampaikan Pak Iqbal, ada peraturan Menteri Kesehatan yang keluar tahun 2013 untuk tahun nomor 71 ya, untuk pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan itu diberi tenggang waktu 5 tahun. Masanya itu 5 tahun agar rumah sakit bisa mempersiapkan diri dan semuanya bisa terakreditasi sehingga pada saat universal health coverage itu memang persoalan akses, masyarakat bisa mengakses pada rumah sakit dan pelayanannya bermutu. Salah satunya adalah indikatornya adalah akreditasi. Iya. Pak Bambang, maaf saya potong. Yang terjadi ini rumah sakit yang dicabut kontrak kerjanya bersama BPJS ini, apakah memang tidak punya sertifikat akreditasi? Karena setahu kami kemudian akreditasi semacam hal yang lumrah begitu dilakukan oleh setiap rumah sakit. Logikanya wajib sih Pak. Betul. Kalau itu memang adalah tuntutan dari regulasi hukum gitu ya? Belum terakreditasi. Nah, tetapi kemudian kami sebetulnya sudah memberikan informasi sejak setahun terakhir ini dengan dua kali surat edaran. Kemudian juga mengingatkan pada awal bulan Desember, kami meminta rumah sakit yang belum terakreditasi untuk membuat surat komitmen agar rumah sakit itu terakreditasi dan siap akreditasi pada semester 1 tahun 2019. Jadi dengan surat komitmen itu kita akan membantu rumah sakit ini untuk diberikan rekomendasi agar bisa tetap bekerja sama dengan BPJS dan tetap bisa melayani. Waktu yang diberikan ini cukup tidak Pak Bambang untuk rumah sakit itu bisa mempersiapkan proses akreditasi itu? Ya, sebetulnya kita jangan melihat sekarang, karena sebetulnya tadi pertama ada di Undang-Undang Rumah Sakit yang nomor 44 tahun 2009. Jadi kewajiban rumah sakit itu sudah tertuang ada di Undang-Undang sejak tahun 2009. Oke. Yang kedua, sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan JKN. Jadi sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan sejak 5 tahun yang lalu. Seharusnya waktunya cukup gitu ya. Harusnya waktunya cukup. Sudah tahu persis tentang kewajibannya. Oke, jadi dengan kata lain melihat ada yang mungkin terlambat dan sebagainya, makanya kita minta rumah sakit yang bekerja sama belum dengan BPJS dan belum terakreditasi pada bulan Desember untuk membuat surat komitmen. Oke. Nah, itu yang kita pakai dasar agar rumah sakit itu bisa kita rekomendasi tetap bekerja sama dengan
BPJS begitu. Oke, berarti maaf saya potong Pak Iqbal, berarti dengan kata lain ini juga karena mereka sudah tahu kapan sudah ada surat komitmen juga, jadi ini ada apa ya bentuk lain dari sanksi yang diberikan seperti itu. Ya, ketika mereka lalai melakukan. Sebetulnya bukan sanksi, kita mengingatkan kewajiban karena itu tertuang di dalam undang-undang. Karena kita juga harus melindungi masyarakat karena akreditasi ini bentuk perlindungan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jadi kita bicara tentang akses pelayanan, tapi juga masyarakat ketika bisa mengakses juga bisa mendapatkan pelayanan yang bermutu. Baik, Pak Bambang, saya ingin cross check ke Pak Bambang. Ini sebenarnya kalau dari sejumlah rumah sakit yang kemudian tidak bekerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan itu, apakah sejauh ini hanya karena masalah akreditasi atau jangan-jangan karena ada masalah lain? Karena juga cukup beredar di masyarakat bahwa ada persoalan-persoalan lain, misalnya persoalan ada defisit seperti itu. Halo, kalau konteks sekarang itu memang yang menjadi persoalan adalah kami dari Kementerian Kesehatan memberikan rekomendasi kepada rumah sakit yang belum terakreditasi dengan mereka membuat surat komitmen akreditasi. Itu sebetulnya kan tidak menyulitkan untuk rumah sakit karena rumah sakit sebetulnya juga teman-teman itu sudah mempersiapkan. Saya yakin sudah mempersiapkan lama. Oke, baik. Ya. Kita coba ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, tidak cukupkah surat rekomendasi itu sebagai setidaknya pengganti dari sertifikat akreditasi sambil menunggu komitmen juga loh. Ya, BPJS Kesehatan ini kan butuh fasilitas kesehatan. Ketika dari Pak Dirjen tadi menyampaikan ada rekomendasi Kemenkes, tentu kita akan komplit terhadap itu. Jadi tentu kalau rumah sakit sudah memiliki rekomendasi Kementerian Kesehatan, kita secara terbuka untuk bisa bekerja sama. Kalau memang masalahnya hanya soal sertifikat akreditasi, tentu hal-hal yang lain kan harus dilihat juga kinerjanya rumah sakit seperti apa, kan itu jadi catatan kami juga. Jangan sampai kita menambah vaskes juga harus menambah masalah kan. Justru ketika menambah vaskes itu kualitas layanan meningkat. Kami sih sepakat dengan Kementerian Kesehatan bahwa untuk mempermudah dalam proses surat komitmen dibuat sehingga ada keluar rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan itu menjadi payung untuk supaya komplit terhadap Permenkes yang ada. Itu Pak. Ini kan soalnya pertanyaannya dua begitu. Kalau yang pertama itu kalau misalnya diputus kontraknya kan bagaimana masyarakat harus mendapatkan fasilitas kesehatan. Yang kedua apakah memang akreditasi ini satu-satunya begitu. Satu-satunya apakah yang rumah sakit ini kemudian tidak bisa syarat utama misalnya. Lagi? Ya, yang disampaikan Pak Bambang kan jelas ya. Akreditasi bukan sekedar hanya sertifikat, tetapi kepastian perlindungan terhadap pasien, terhadap juga tenaga medis yang bekerja. Jadi undang-undangnya sudah 2009, artinya momentum sekarang justru ketika Kemenkes mempermudah ada komitmen, artinya kan tetap harus diurus. Rekomendasi dikeluarkan dulu dan BPJS Kesehatan tentu dengan senang hati untuk mengerjasamakan. Jadi sebenarnya diputus juga bisa sifatnya ini sebenarnya putus sementara. Sampai mereka menyelesaikan putus bersyarat. Putus bersyarat. Putus bersyarat. Bisa nyambung lagi sebenarnya begitu ya. Syaratnya nyambung itu adalah mereka mengurus. Ya, kalau ada rekomendasi Kementerian Kesehatan langsung kita bisa kerjasamakan. Oke. Saya ingin tanya sebenarnya betul tidak Pak Iqbal nanti juga ke Pak Bambang bahwa ada gelagat-gelagat tertentu dari rumah sakit misalnya melihat problem internal di BPJS misalnya beberapa waktu lalu ada soal defisit anggaran kemudian ini yang membuat tampaknya sebenarnya ini bukan soal kita berdua putus atau enggak begitu tapi memang saya sengaja nggak mau mengurus syarat akreditasi itu supaya memang ya udah putus aja begitu. Ya tentu kita juga melihat dari berapa banyak sih yang sebetulnya tidak diperpanjang dan yang lain. Itu faktualnya kan tidak bisa ditolak bahwa program ini masih tetap jalan dengan baik. Supporting pemerintah sangat jelas. September, Desember kemarin suntikan dana merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program ini berjalan sesuai PP 86 tahun 87 2013. Dia tetap disuntikan 10,1 triliun kan besar Pak. Nah itu untuk memastikan ini tidak ada sebetulnya hubungan sama sekali. Apakah itu BPJS keuangannya terkendala dengan syarat administrasi. Syarat administrasi bagian dari bagaimana BPJS Kesehatan mewakili kepentingan peserta
membeli layanan yang berkualitas. Pembuktian layanan berkualitas itu meraih sertifikat akreditasi itu kan tidak ujuk-ujuk dapat kan, Pak. Ada proses di sana. Nah, Kementerian Kesehatan sudah membuka pintunya, mempermudah yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Di awal Desember silahkan rumah sakit menyatakan komitmennya. Ada komitmen, ada rekomendasi, BPJS Kesehatan tidak boleh menolak. Oke, jadi masing-masing ini juga ada tanggung jawabnya. Jadi bukan hanya karena apa ya, karena mau salah-salahan lah seperti itu. Kita nanti minta komentar Pak Bambang soal pertanyaan saya yang tadi. Apakah memang sebenarnya gelagat-gelagat itu ada? Karena melihat BPJS di satu sisi ya, walaupun suntikan dananya sudah besar begitu, tapi tampaknya ada ketidakpercayaan rumah sakit untuk bekerja sama juga. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami.